Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Ramadhani. Saya Sofia. Saya Nurdinaya. Saya Sabila Stiani. Saya Ara Zahra. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hakikat mencintai Allah. Definisi cinta. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakikat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Dalil cinta. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Contoh: 1. Mencintai Rasulullah SAW. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. 5. Tak gentar menghadapi hinaan. 6. Memahami besarnya cinta Allah SWT kepada hambanya. 7. Senantiasa memberikan hati. 8. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Yang kedua adalah sifat raja. Definisi secara bahasa, raja berasal dari kata raja yarju'u, raja, rajaan, yang berarti mengharap dan pengharapan. Apabila dikatakan raja ahu, maka artinya amalahu, dia mengharapkannya. Jika dirunut dari makna bahasa, maka asal makna raja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Raja adalah sikap mengharap ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta yakin hal itu dapat diraih. Dalilnya dalam surah Al-Kahfi yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh dan tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Contohnya, 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. 4. Senantiasa berpikir positif dan dinamis. 5. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan materi yang ketiga adalah tawakal. Yang pertama, definisi. Apa sih definisi dari tawakal itu? Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijaksanaan atau kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Adapun dalilnya yaitu dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 159 yang memiliki arti, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun firman Allah yang kedua yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang memiliki arti, berkatalah 2 orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Lalu materi ini ditutup dengan contohnya yaitu selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Yang kedua, selalu berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang telah kita terima. Yang ketiga, tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar.
Yang keempat, menyerahkan segala sesuatu hal terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha keras. Dan yang terakhir, selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Secara bahasa, khauf berasal dari kata khafa, yakhafu, kaufan, yang artinya takut. Takut yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai perasaan khawatir akan azab Allah yang akan ditimpakan kepada kita. Cara untuk dekat kepada Allah yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalilnya firman Allah surah An-Nur ayat 52 yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Firman Allah Ta'ala yang artinya, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 2. Contohnya, yang pertama tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua menjaga lisan dari perbuatan dusta, ketiga menghindari iri dan dengki, keempat menjaga pandangan dari kemaksiatan, kelima menjauhi makanan haram, keenam menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.